Setuju. Kita sembelih aja gadis itu sekarang. Seru semua keluarganya Nyai. Badanku kemur-kemur mendengar perkataan mereka. Ternyata yang dimaksud hewan buruan keluarganya Lambat adalah aku. Assalamualaikum guys, selamat datang di Condrokolo, channel yang kusembah kisah-kisah sekitar misteri. Kali ini dengan judul Nyai Damsi. Oke guys, seperti biasanya, bagi kamu yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi. Oke, langsung aja kita mulai. Di awal bulan Agustus, peristiwa malang ini terjadi. Waktu itu adikku Vino mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ia hidupkan tape recorder sekeras-kerasnya. Sesekali ia masih terlihat tersenyum. Kata orang-orang yang sempat bertemu dengannya, tak ada tanda-tanda kesedihan ataupun kekecewaan pada diri Vino. Aku yakin tentang hal itu. Tapi malang tak bisa dicegah. Sudah suratan takdir adikku. Vino hilang lenyap begitu saja di kawasan Gunung Lawu. Aku tak habis pikir, rasanya tak mungkin ia tersesat. Sudah puluhan tahun kami tinggal di kawasan ini, dan tak pernah keluarga kami mengalami musibah seganjil ini. Ada sebagian penduduk asli yang percaya bahwa hilangnya Vino karena diculik oleh Nyai Damsi dan yang bawa reksa di hutan Bayu yang berada di kawasan Gunung Lawu. Aku tak percaya dengan desas-desus orang desa tentang Nyai Damsi. Menurutku mereka sangat lucu. Di zaman yang serba modern ini masih ada sekelompok masyarakat yang percaya dengan tahayul. Tapi mungkin saja mereka benar. Aku tak tahu. Semakin kupikirkan, hatiku semakin miris mendengar cerita tentang Nyai Damsi. Akhirnya aku putuskan mencari Vino sampai dapat. Aku tak peduli dengan semua cerita orang desa tentang Nyai Damsi. Rasa cinta dan sayangku pada Vino semakin menguatkan keyakinanku bila ia masih hidup dan mungkin kini ia sedang tersesat. Dini hari aku sudah terbangun. Persiapkan segala alat pendakian untuk menelusuri hutan Bayu. Waktu itu kira-kira pukul 06 pagi. Ku mulai menelusuri hutan Bayu. Kabut yang menyelimuti hutan memang cukup tebal. Hampir sama sekali aku tak dapat melihat segala sesuatu yang berada sekitar. Untung cahaya kuning dari lampu senter mampu menerangi jalan yang berada di depanku. Dengan berhati-hati, kutelusuri terus jalan yang membentang di depanku. Sambil sesekali kuayunkan parang untuk memotong dahan-dahan pohon dan semak-semak belukar yang menghalangi langkahku. Tak seperti yang kubayangkan sebelumnya. Semakin jauh aku melangkah, kabut hutan Bayu semakin menipis. Aku terus melangkah semakin jauh ke dalam hutan. Lega sekali perasaanku ketika aku melihat sorot-sorot sinar matahari yang masuk melalui celah-celah pepohonan. Dengan langkah yang lebih mantap, aku terus melangkah. Sampai akhirnya aku sampai di sebuah danau di tengah hutan. Kira-kira seluas lapangan sepak bola. Airnya yang jernih berkilauan terkena sinar matahari. Di pinggirnya tumbuh bunga-bunga yang sedang bermekaran dan hewan-hewan hutan yang sedang asik bersenda gurau, serta burung-burung yang bertebangan di atasnya. Sungguh terpesona aku dibuatnya. Alangkah bodohnya orang-orang yang mengatakan hutan ini pantang di zaman manusia. Padahal hutan ini penuh dengan keajaiban alam. Apa itu Nyai Damsi? Lucu sekali orang-orang desa itu. Aku benar-benar tak percaya
Gemanku dalam hati. Setelah berjalan mengelilingi danau, aku duduk. Kubuka perbekalan makananku. Kemudian dengan lahap aku memakannya. Selesai makan, kusandarkan tubuhku pada sebuah pohon jati untuk melepas lelah. Pikiranku menerawang jauh. Kubayangkan wajah Vino, adikku tersayang. Mungkinkah kita bertemu lagi, Vino? Seru hati kecilku. Kemudian sambil mengusap keringat, aku mengambil teleskop dari dalam tas ransel. Tapi alangkah terkejutnya aku ketika kulihat ada sebuah sapu tangan yang terletak di semak-semak di samping pohon jati. Tepat aku duduk, kuambil dan kuamati sapu tangan itu. Vino, jerit adikku. Sapu tangan ini memang milik Vino, adikku. Aku bertambah yakin jika Vino masih hidup. Kuamati seluruh daerah sekitar danau lebih cermat. Tak seberapa jauh dari tempat kutemukan sapu tangan Vino, aku temukan bercak-bercak darah yang terjajar. Aku yakin itu pasti darah Vino. Aku lalu mengikuti bercak-bercak darah itu. Baru sampai pada halaman sebuah rumah, aku menghentikan langkahku. Aku seakan tak percaya. Ada sebuah rumah di tengah hutan Banyu. Tapi kenyataan rumah itu memang ada dan kini berdiri dengan kokoh di depanku. Mungkinkah ini rumah Nyai Damsi? Aku tak percaya dengan semua cerita bohong penduduk desa. Tapi aku yakin rumah ini pasti ada penghuninya. Satu hal yang tak bisa aku percaya, rumah ini dibangun dengan arsitektur Belanda. Apakah mungkin sebuah keluarga membangun rumah sebegitu megahnya di tengah hutan? Ataukah bangunan rumah ini sudah ada sejak zaman kolonial? Aku terus memandangi rumah Belanda itu. Kemudian dengan langkah yang pelan namun pasti, aku mendekati pintu rumah itu. Lalu kuketuk dengan sopan. Tak seberapa lama kemudian, keluar perempuan tua menyapaku. Sorot matanya tajam. Wajahnya keriput seakan mengandung goresan-goresan peristiwa yang kelam. Ia menegurku dengan sopan dan suara yang lembut. Namun aku dapat merasakan ada kegajilan dalam sikapnya. Kemudian kami berkenalan. Ternyata ia bernama Nyonya Lambret. Ia tinggal bersama 8 orang anaknya dan 2 orang cucu. Aku bertanya padanya, perihal Vino adikku. Ia menjawab bahwa ia tak pernah berjumpa dengan orang lain selain keluarganya sendiri. Lama sekali kami berbicara, sampai akhirnya Nyonya Lambert menawariku menginap di rumahnya. Kemudian ia mempersilakanku istirahat di sebuah kamar yang cukup besar menurutku. Setelah Nyonya Lambert pergi, kubaringkan tubuhku di kasur. Kuamati seluruh ruangan, semuanya cukup menakjubkan dan penuh dengan rasa seni yang tinggi. Terkagum-kagum ku berdebatnya. Tapi sejenak kemudian aku tercengang. Kulihat baju dan celana Vino yang masih tergantung di tempat gantungan baju. Dengan perlahan ku dekati tempat gantungan baju. Kemudian dengan air mata yang berlinang, ku dekat dan ku pegang erat baju Vino. Vino, di manakah engkau kini berada? Jerit hati kecilku. Mungkinkah Nyonya Lambert menyembunyikannya? Kini dalam hati kecilku timbul kecurigaan pada Nyonya Lambert.
Aku yakin semua yang dikatakannya bohong belaka. Dan tatapannya yang liar semakin meyakinkanku. Tapi untuk apakah ia berbohong padaku? Apa perlunya ia menyebutkan Vino? Aku mencoba berpikir, namun aku tak dapat menjawabnya. Aku yakin jawabannya pasti ada pada Nyonya Lambert. Malam harinya, Nyonya Lambert mengajakku makan malam. Dengan tersenyum, aku menerima tawaran Nyonya Lambert. Kemudian kami berjalan bersama ke ruang makan. Saat itu, aku duduk di kursi paling pojok di depan Nyonya Lambert. Ku tatap satu persatu keluarga Nyonya Lambert. Perasaanku jadi miris memandang mereka. Mata mereka semuanya memandang liar ke arahku, seakan mereka hendak melumatku. Bahkan sampai-sampai ada yang mengeluarkan air liur dari mulutnya. Aku tak tahu hasrat apa yang ada di benak mereka. Perasaan kalut dan takut semakin besar pada diriku. Ingin rasanya aku berlari keluar, tapi rasa ingin tahuku pada nasib Vino adikku membuatku bertahan. Ku beranikan diriku menatap wajah mereka dan ku coba untuk bersikap tenang. Kemudian Nyonya Lambert mengangkat tangannya. Ia memperkenalkanku kepada seluruh keluarganya. Aku berdiri dan menganggukkan kepala pada satu persatu keluarga Nyonya Lambert. Setelah perkenalan, aku duduk kembali. Kemudian Nyonya Lambert membersihkan kami makan. Dengan santun ia melayaniku. Diisinya piringku di depanku dan nasi, sayur, dan sekat daging panggang di sebelahnya. Ia letakkan piring buah-buahan dan secangkir teh. Aku tersenyum pada Nyonya Lambert sebagai tanda terima kasihku padanya. Kemudian Nyonya Lambert membersihkan denganku memakan hidangan yang telah ia sajikan. Aku tersenyum lagi. Kemudian ku mulai memakan hidangan yang telah tersedia. Enak sekali, gumanku dalam hati. Aku baru menyadari betapa lezatnya makannya ramen. Nafsu makanku bertambah besar. Aku lahap semua makanan yang tersedia. Tapi saat sekerat daging panggang itu masuk ke dalam mulutku, perasaanku menjadi kurang enak. Rasanya ada yang kurang beres pada daging ini. Tak pernah aku makan daging seamis ini. Aku berhenti mengunyah daging di mulutku. Ku beranikan melirik ke arah keluarga Nyonya Lambert. Terasa olehku, mata mereka masih menatapku dengan pandangan yang sama, bahkan semakin liar. Setelah mereka melihatku berhenti mengunyah daging di mulutku, Nyonya Lambert tersenyum padaku. Aku tersenyum pula. Kemudian terpaksa aku telan mentah-mentah sekerat daging yang ada di mulutku untuk sekedar menyenangkan hati Nyonya Lambert. Rasanya ingin muntah, tapi karena takut menyinggung perasaan Nyonya Lambert, terpaksa aku menahannya. Setelah selesai makan malam, Nyonya Lambert menyuruhku istirahat. Aku menganggukkan kepala, kemudian kuucapkan terima kasih atas jamuan makan malamnya. Nyonya Lambert berdiri dan berkata agar aku tak terlalu sungkan padanya. Kuanggukkan kepala sekali lagi. Kemudian dengan cepat ku berjalan masuk ke kamar. Di dalam kamar, samar-samar ku dengar di ruang makan keluarga Nyonya Lambert sedang merundingkan sesuatu. Aku bangkit dari tempat tidur. Rasa ingin tahuku yang besar mendorong untuk menyelinap masuk ke dalam ruang makan dan menguping pembicaraan mereka. Dengan bersandar di balik gorden selambung, aku dapat mengintip dan mendengar perbincangan mereka secara jelas. Saat itu kulihat Nyonya Lambert berdiri memimpin musyawarah. Dengan mantap ia berkata, "Belum saatnya kalian bertindak. Bersabarlah, hari masih panjang. Aku yakin
Semakin lama menunggu, semakin besar hasrat kita untuk memakannya, dan semakin enak rasanya. Aku tak setuju, Nek, suruh salah satu cucunya yang lambat. Kenapa? Tanyanya lambat. Cucunya lambat berdiri. Ia mencoba meyakinkan seluruh keluarganya. Nenek, kita semua tak sabar. Belum pernah kita makan buruan yang benar-benar sehat. Dan lagi, besok hari ulang tahun nenek. Aku yakin buruan kita cukup enak untuk disajikan. Anggap saja sebagai hadiah ulang tahun nenek. Ya, aku setuju. Kita sembelih aja gadis itu sekarang, seru semua keluarganya yang lambat. Badanku gemetar mendengar perkataan mereka. Ternyata yang dimaksud hewan buruan keluarganya yang lambat adalah aku. Oh Tuhan, jantungku berdebar-debar. Namun aku harus tetap tenang jika ingin selamat. Nenek, ia sudah tidur, cucunya berkata. Menjawab, Nyonya lambat terdiam dan menatap semua keluarga dengan garang. Sudah, ini jadi keputusanku. Tak ada yang boleh membantah. Sementara ini jangan bunuh dia. Tunggu 3 hari lagi. Untuk hari ulang tahunku cukup dengan daging adiknya. Bukankah paha keduanya masih utuh? Aku muntahkan semua makanan yang kutelan. Oh Tuhan, laknat sekali mereka. Telah menyuruh makan daging adikku sendiri. Vino, malang sekali nasib Mudi. Aku menatap dengan sedih semua kenyataan ini. Keluarganya lambat kaget mendengar muntahanku. Mata mereka memandang ke arahku. Sejenak kemudian, yang tadi tercengang melihatku berteriak garang, "Tangkap dia! Jangan sampai lolos, golok lehernya dan berikan kepalanya padaku." Keluarganya yang berhamburan lari ke arahku. Aku melompat dan berlari ke dalam kamar. Segera ku ambil tas ranselku dan sepasang baju Vino. Keluarganya yang lambat yang benar-benar kesehatan dengan cepat. Mereka telah berada di depan kamar. Aku terjepit, tak tahu harus kemana. Mereka kini telah berada di depanku. Mata mereka yang tajam dan liar membuat perasaanku semakin kalut. Kutoleh ke kanan dan ke kiri, tak ada jalan lain, hanya sebuah jendela. Wush, aku berkelit menghindar dari terjangan salah satu keluarganya yang lambat, yang tak sabar ingin menyantap dagingku. Sekilas kulihat lampu damar kamarku yang menyala. Kuraih dan kulemparkan ke arah mereka yang menyerangku. Seketika itu juga api membakar tubuhnya. Tanpa tunggu waktu lagi, segera aku lempar bantal dan kuning ke arahnya. Api semakin membesar dan berkobar dan kini hampir membakar seluruh kamarku. Melihat keluarganya terbakar, anak dan cucunya semakin beringas menyerangku. Kembali aku berkelit sambil melempar barang-barang yang mudah terbakar ke arahnya. Mereka semakin beringas dan semakin terpojok tanpa pikir panjang lagi. Biar aku terjang kaca jendela kamarku. Aku terus berlari menjauh tanpa memperoleh rasa sakit dan nyeri di sekitar tubuhku. Aku terus saja berlari dan berlari sekenyang-kenyang meninggalkan keluarga biadab itu. Memasuki daerah berkabut, aku berhenti. Kuberikan diriku untuk kutoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya aku, ternyata tak satu pun dari keluarganya lambat yang mengejarku. Sementara itu kulihatnya rumahnya lambat terbakar habis. Rupanya Tuhan telah menghukum mereka dengan membakar hidup-hidup di dalam rumah mereka sendiri. Mampuslah kalian, seruku dengan keras. Ku ambil senter dalam tasku, kemudian perlahan aku menembus kabut tebal hutan bayu. Sinar kuning lampu lampu senter yang menyut sepanjang hutan bayu membawaku keluar dengan selamat. Sementara di pinggir hutan terdengar suara ramai-ramai memanggil namaku, yang ternyata para penduduk desa yang tengah sibuk mencariku. Dengan penuh semangat ku sauti panggil mereka. Mendengar suaraku, mereka
segera bergegas ke arahku. Setelah dekat, mereka memandangku dengan heran. Ternyata aku sehat, tanpa kurang satu apapun. Hanya beberapa luka sayatan kecil yang merobek-robek sebagian tubuhku. "Kamu tak diganggu Nyai Damsi?" tanya mereka keheranan. "Aku telah berkawan dengannya, Pak." Mendengar jawabanku, mereka melongo kebingungan. "Bagaimana mungkin Nyai Damsi yang angker itu mau berteman denganmu?" "Oh, dasar anak sableng," seluruh mereka. Aku malah tertawa seakan tak peduli dengan semua perkataan mereka. Aku terdiam dan terus berjalan, meninggalkan orang-orang kampung. Sebab mereka takkan tahu dan takkan pernah aku beritahu tentang Vino, Nyonya Lamret, dan kehidupanku. Sekian guys cerita dari aku. Semoga kalian suka. Tetap berpikir positif dan jangan lupa berdoa. Ingat, di dunia ini kita tidak hidup sendiri. Ada yang melihat kita di alam kegelapan. Hati-hati dengan perilakumu. Waalaikumsalam, sukses selalu.